Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Bu Natalia. Di sini Bu Nat akan menyampaikan kepada kalian materi mengenai pembelajaran daring di SMP Kristen Satya Wacana. Pembelajaran daring di SMP Kristen Satya Wacana ada 4 hal yang akan saya bahas saat ini adalah perangkat apa saja yang dibutuhkan selama kita pembelajaran daring, kemudian aplikasi apa saja yang dibutuhkan, teknis pelaksanaan, dan tutorial aplikasi. Kita masuk pembahasan yang pertama. Perangkat yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring di SMP Kristen Satya Wacana adalah yang pertama, personal computer, kedua, laptop, ketiga, smartphone. Bagi kalian dapat memilih salah satu dari ketiga perangkat tersebut. Dan tak lupa, satu yang paling penting adalah jaringan internet yang menghubungkan perangkat-perangkat yang kalian miliki untuk bisa mengakses data-data atau materi yang diberikan oleh guru. Bagian yang kedua, kita membahas tentang aplikasi apa yang digunakan di SMP Kristen Satya Wacana untuk pembelajaran daring ini. Yang pertama, kita menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting untuk pembelajaran secara online, pertemuan bersama guru kalian untuk materi-materi yang akan disampaikan secara tatap muka online. Aplikasi yang kedua adalah Moodle iKelas. Moodle iKelas adalah aplikasi yang disediakan oleh sekolah untuk kalian bisa mengakses mata pelajaran apa saja yang kalian ambil di semester ini. Di dalamnya akan ada modul-modul pembelajaran yang berisi materi, penugasan, dan tes. Aplikasi yang ketiga adalah Google Meet. Biasanya Google Meet ini menggantikan atau bisa di-combine dengan Zoom Cloud Meeting. Jadi tergantung oleh guru masing-masing jika saat pembelajaran mereka akan menggunakan Zoom Cloud Meeting maupun Google Meet. Yang keempat, student email. Di sekolah kita akan diberikan fasilitas kepada para peserta didiknya untuk mempunyai student email. Student email akan diambilkan dari nomor induk siswa kalian, gunanya untuk berkomunikasi melewati email maupun email tersebut dapat digunakan untuk bisa membuat account di Zoom maupun di Google. WhatsApp Group. Sekolah akan membuatkan fasilitas WhatsApp Group untuk orang tua maupun peserta didik agar komunikasi dapat dilakukan dengan lancar. Kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu teknik pelaksanaan. Teknik pelaksanaan pembelajaran daring di SMP Kristen Satya Wacana akan dimulai pukul 7.15 oleh wali kelas masing-masing. Kegiatan yang dilakukan pada waktu kegiatan tersebut adalah renungan pagi, absensi, dan pembinaan wali kelas. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan Zoom Video Conference. Pada pukul 7.30, kelas akan dimulai dengan mata pelajaran jam pertama hari itu. Jadwal akan dibagikan di grup WhatsApp masing-masing. Sebagai contoh, jam pelajaran pertama hari itu adalah matematika. Guru akan menggunakan Moodle iKelas untuk memberikan materi pembelajarannya. Di dalamnya ada penjadwalan meeting, materi pembelajaran, penugasan, penilaian harian, tes tengah maupun tes akhir semester. Berikut merupakan tutorial penggunaan aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran daring di SMP Kristen Satya Wacana. Bagaimana instalasi dan cara penggunaan Zoom Cloud Meeting ya. Pertama, kita akan masuk dulu browser. Jadi web browser saat ini Bu Nat akan pakai Google Chrome di sini ya. Kemudian setelah browsernya sudah terbuka, ketikkan langsung di web address bagian atas itu
Zoom, alamat zoom.us_download. Kemudian tekan enter pada keyboard. Nah, akan tampil website dari Zoom, halaman download ya. Nah, kita akan mendownload ini Zoom Client for Meeting ya. Karena kita klien, kita klik Zoom Client for Meeting. Kita klik download. Nah, akan secara otomatis terdownload file installernya ke C.2 download ya di komputer masing-masing, atau jika menggunakan web browser Google Chrome, dia akan ada tampilan di bawah bahwa ada file yang terdownload seperti itu. Nah, kita coba cek di Explorer kita, masuk ke C user download ya, Asus download ya, atau langsung ada di sini ada download. Oke, kita double klik saja installernya, kemudian akan ada proses menginstal, begitu, akan cepat sekali begitu. Kemudian tampil jendela Zoom Cloud Meeting seperti ini. Ada dua cara untuk bisa join a meeting ya. Yang pertama, kita bisa join meeting tanpa membuat akun Zoom. Jadi kita bisa masuk ke meeting, join a meeting tanpa akun Zoom. Kalau yang kita klik sign in ini, kita join a meeting dengan akun Zoom. Kita akan mencoba masuk join a meeting tanpa menggunakan akun Zoom ya. Yuk kita klik join a meeting, kemudian di sini ada enter meeting ID. Kita ambil dari meeting ID yang dibagikan oleh wali kelas kita. Di sini sebagai contoh kita akan masuk sebagai studentnya Bu Nani ya, kelas 7A, wali kelasnya Bu Nani, dengan cara masuk ke Google Chrome. Kalian juga bisa menggunakan WhatsApp dari HP masing-masing ya. Kalau Bu Nat mencoba dengan web WhatsApp itu, saya buka web WhatsApp-nya. Ya, sudah bisa ya menggunakan web WhatsApp ya. Ya, terbuka. Kemudian saya ambil kode yang sudah dibagikan oleh Bu Nani ya, wali kelas masing-masing. Di sini sudah ada meeting ID-nya di sini ya, terlihat sekali di sini meeting ID-nya. Dikopikan saja, Ctrl C gitu, copy. Kemudian dipastekan di bagian meeting ID seperti ini. Kemudian di bagian your name, silakan ketik nama peserta didik ya, nama kalian di sini ya. Kemudian di sini ada remember my name for future meeting, berarti setelah kalian mengetikkan nama ini, sistem akan mengingat nama kalian. Jadi besok kalau ada meeting lagi, kalian nggak perlu mengetikkan nama, begitu ya. Sudah ada. Di sini juga ada checkbox yang isinya di belakangnya ada kata do not connect to audio jika kalian ingin masuk tanpa audio. Jadi kalian tidak bisa, mikrofon kalian off gitu ya. Kemudian ada pilihan turn off my video, berarti kalian masuk video kalian atau webcam kalian off. Oke, kita coba saja, ini di on kan semua ya. Kita join, ini di minimize tidak apa-apa. Kemudian ada meeting password, nah lupa benar ya. Di sini meeting passwordnya juga sudah dibagi oleh wali kelas masing-masing ya, tinggal di copy atau diketikkan gitu. Kemudian kita tinggal klik join meeting. Nah, join with video. Oke, kita klik join with video. Kemudian kita akan menunggu hostnya atau wali kelas untuk memberikan persetujuan. Kita boleh masuk enggak ke meeting itu. Silakan Bu Nani. Di admit ya, kita nunggu permisinya ya. Sudah diberi akses untuk bisa ikut meeting itu. Ya,
Oke, join with computer audio. Ya, halo, selamat siang Bu Nani. Halo, selamat siang. Oke, gitu. Ada kelemahan ya Bu Nat di sini karena Bu Nat menggunakan recorder, screen recorder, sehingga start video saya tidak bisa tertampil. Jika kalian nanti ada nih, karena dia menggunakan video kamera untuk Bandicam, jadi saya tidak bisa menampilkan video saya. Nanti kalian bisa tampilkan video kalian masing-masing, semua harus ya untuk bisa di absen nggih Bu Nani nggih. Ya, oke. Begitu. Ini caranya untuk mengikuti Zoom meeting. Jadi nanti ada banyak teman-teman di sini, ada galeri view. Nah, ini ada Joshua Karisvio, begitu. Ini saya di sini. Kalau tidak menggunakan Bandicam pasti gambar saya terlihat di sini. Kemudian ada wali kelas. Nanti teman-teman kalian yang sebanyak 22 atau 23 anak akan tampil semua videonya di sini. Jadi kalian bisa mengikuti pengarahan dari wali kelas. Begitu Bu Nani, terima kasih. Ya, ini cara live-nya adalah seperti ini. Di live, kemudian live meeting. Demikian adalah tutorial join a meeting menggunakan langsung ya, tanpa menggunakan akun Zoom. Baik, kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Zoom Cloud Meeting ya Bu Nani ya. Oke. Nah, Bu Nani di sini adalah sebagai wali kelas gitu. Kemudian saya sebagai student, kemudian ada beberapa anak nanti akan masuk begitu nggih. Jadi banyak sekali nanti akan tertampil di sini. Kemudian apa bagian-bagian yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama ini adalah pilihan yang di atas ini adalah speaker view. Speaker view ini gunanya untuk menampilkan siapa yang sedang berbicara. Jadi seumpama sekarang Bu Nani bisa mencoba selamat pagi mengucapkan begitu. Bu Nani, saya klik ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya. Semoga kalian sehat semua minggu pagi ini. Kita akan mengawali kegiatan kita hari ini dengan mendengarkan renungan pagi yang akan saya bacakan. Semoga Anda dapat mendengarkan dan menyimak dengan baik. Ya, begitu ya Bu Nani, itu adalah speaker view. Jadi kalau saat kalian ngeklik speaker view berarti orang yang sedang berbicara, baik itu Bu Nani sebagai wali kelas ataupun anak-anak yang dipersilakan oleh Bu Nani untuk berbicara, itu yang akan ditampilkan videonya. Kalau kalian pilih tadi gallery view, setelah kalian klik speaker view, kalian kembali ke gallery view. Ini gallery view ya. Jadi semua video akan tertampil begitu ya Bu Nani. Jadi nanti jika ada 23 anak yang ada di kelas itu sudah masuk di meeting gitu, nanti akan ada kecil-kecil video. Jadi kalian bisa melihat, bisa menyapa, melihat ini teman-temanku ya di SMP Lab. Wah, enggak sabar ketemu untuk pelajaran tatap muka begitu ya. Kemudian kita akan melihat di sini kita masih posisi di sini adalah mikrofon kita itu masih on. Jadi ini masih ada tanda mikrofon yang belum disilang ya, masih on seperti itu. Bagaimana cara untuk menonaktifkan? Nah, ini juga bahayanya nanti ya Bu Nani, kalau kita ngobrol bersama bareng-bareng nanti terjadi tabrakan frekuensi seperti itu. Jadi saling tabrakan gitu, suaranya nggak jelas gitu. Lebih baik saat ada orang yang berbicara kita nonaktifkan dulu. Nah, kita klik atau press ALT plus A. Jadi tekan ALT plus A. Atau kita mau seumpama Bu Nani memanggil Natalia atau Joshua, ya ini kan nama saya Joshua begitu. Nanti saya akan unmute gitu ya, mengaktifkan mikrofon. Sama juga dengan video ya. Video jika kita ini aktif berarti saya bisa kelihatan. Kalau dinonaktifkan berarti nama saya yang terlihat begitu Bu Nani dan anak-anak gitu ya. Ini saya aktifkan lagi ya, kelihatan cantiknya ya. Begitu. Kemudian ini partisipan itu adalah untuk Oke. Nah, kita lanjutkan.
bagian-bagian dari Google Meeting ya, Zoom ya Bu Nani ya, Zoom Cloud Meeting. Iya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang partisipan. Saat kita klik partisipan, kita akan melihat ada berapa partisipan yang ada di situ. Nah, ini ada 2, ada saya dan teacher, ada Bu Nani ya. Kemudian nanti kalau ini terlihat ada berapa orang. Kemudian ada fasilitas chat, kalian bisa klik di situ. Fasilitas chat ini gunanya untuk chatting ya, untuk chatting dengan guru atau dengan teman-teman, untuk everyone atau untuk personal. Kemudian ada share screen, ini kalau kita diminta untuk melakukan presentasi. Kita bisa share screen berupa PowerPoint, bisa berupa video, bisa berupa Word atau apapun ya. Jadi kita share screen kita jika wali kelas menginginkan kita melakukan presentasi atau apapun. Kemudian ada record, tombol record ini gunanya untuk merecord pertemuan kita. Jadi seumpama tanggal Senin itu kita mau record apa saja toh, renungan oleh Bu Nani atau pelajaran yang dikasih, pembinaan yang dikasih, masih kita mau lihat lagi videonya di lain hari, kita bisa klik recordnya. Kemudian nanti hasil filenya akan tersimpan di komputer kita, begitu ya. Kemudian ada reaction, kita bisa memberikan reaction berupa senang, tepuk tangan, bahagia, seperti itu. Nanti icon ya ini. Ya, kita akan membahas tanda ini, yaitu enter full screen, gunanya untuk membuat tampilan Zoom kita bisa selebar layar kita, begitu. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang leave, keluar dari meeting, gitu. Nanti kalian bisa klik leave, kemudian leave meeting. Tapi catatannya adalah siswa keluar meeting setelah teacher atau guru selesai di dalam memberikan materi, begitu. Jadi wali kelas selesai dulu, keluar dulu dari meeting, baru siswanya Bu Nani ya, begitu. Baik Bu Nani, silakan live meeting, contohnya untuk live meeting Bu Nani dari wali kelas, silakan. Ya, kita sudah mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Semoga kalian memahami apa yang sudah disampaikan lewat pertemuan hari ini. Selamat mengikuti kegiatan yang berikutnya. Semoga kalian nyaman untuk selalu belajar dan belajar. Sampai ketemu di pertemuan kita yang berikutnya. Selamat ya. Semoga lancar. Tuhan memberkati kita. Ya. Mari ya, silahkan di live Bu Nani. Ya. Akan diselesaikan oleh wali kelas dan live meeting for all. Diklik di end, kemudian live meeting. Ya, oke. Kemudian kita baru bisa klik end di sini ya. Ya. Oke, kita akan lanjutkan tutorial kita. Sebelumnya tutorial kita membahas tentang bagaimana join a meeting tanpa menggunakan akun cloud ya. Zoom Cloud Meeting maksudnya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan akun Zoom Cloud Meeting. Pertama, kita akan membuka browser kita, kemudian kita ketikkan pada address bar zoom.us/download, enter. Kemudian akan masuk ke halaman websitenya Zoom, kita download Zoom Client for Meeting. Kemudian kita tunggu hasil downloadnya, file downloadnya. Kita double klik file downloadnya. Kemudian kita tunggu Zoom installernya. Saya sudah mencoba berkali-kali jika kita membuat akun Zoom itu harus
umur itu dibatasi. Ya, jadi kita akan membuat sign in, kita masuk sign in. Sebelumnya kita join tanpa akun itu kita langsung klik join a meeting. Tetapi saat kita ingin menggunakan akun kita, akun Zoom kita, klik sign in. Kemudian kita mendaftar akun baru karena kita belum mempunyai akun. Jika sudah mempunyai akun, silakan langsung dimasukkan pada email dan password. Ya. Silakan sign up free untuk mendaftar akun. Diklik sign up free. Kita tunggu sebentar, masih loading. Gitu. Kemudian akan tampil di sana sign up page dari Zoom. Nah, di sini kita perhatikan untuk untuk bulan lahir, silakan sesuai dengan bulan lahir peserta didik, Juli sama tanggal 7. Year-nya ternyata ada aturan bahwa Zoom itu digunakan untuk anak-anak dengan umur yang di atas 17 tahun gitu ya. Kemudian atau yang sudah dewasa. Kita akan tuakan saja tahun lahirnya daripada kita nanti nggak bisa sign up. Kita tuakan saja sekitar tahun 95 seperti itu. Sangat tua ya, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, langsung kita klik continue. Nah, akan keluar sign up free. Di sini diperlukan your work email address. Jadi silakan diketikkan email address seperti itu. Kita klik, kemudian kita ketikkan seumpama tadi Joshua Carisvio 2020 @gmail.com. Gitu. Kita masukkan emailnya, kemudian kita klik sign up. Nah, email Joshua Carisvio akan menerima pesan berupa link confirmation. Jadi kita akan buka email peserta didik. Di sini kita langsung klik saja. Klik satu tab baru. Kemudian kita ketikkan gmail.com. Enter. Kita akan masuk ke Gmail. Seperti itu. Di sini sudah terbuka email dari orang lain. Kita logout dulu. Kemudian kita use another account. Kemudian kita masukkan alamat emailnya. Oke, kemudian kita next. Masukkan passwordnya. Seperti ini. Email dari peserta didik akan segera terbuka, gitu. Kemudian di sini ada email yang dikirim dari Zoom. Jadi Zoom mengirim email konfirmasi, email konfirmasi. Kita klik. Kemudian di sini ada activate account. Hello, Joshua Carisvio 2020 @gmail.com. Welcome to Zoom. To activate your account, please click the button below to verify your email address.
kita klik activate account. Are you signing up on behalf of school? Apakah sign up karena dia di sebagian awam merupakan bagian dari sebuah sekolah? Yes. Continue. Kemudian memasukkan data diri, first name-nya, Joshua, seperti membuat email biasa tadi, seperti itu. Job title-nya, student, school name-nya, seperti itu. Kemudian email address-nya, mungkin bisa email address orang tua. Seperti itu. I agree to use Zoom Education K-12 gitu. Kemudian I accept the term service, aturan dari Zoom. I consent, jadi semuanya diklik, kemudian continue. Nah, kita masuk ke account infonya. Jadi tadi term and condition, kita masuk ke account infonya, kemudian memberikan nama Joshua, garis view, betul. Kemudian passwordnya adalah password dari akun Zoom. Beda kan dengan password dari email ya. Kita masukkan di situ harus minimal 8 karakter. Letter ABC, kemudian lowercase, kemudian ada number, kemudian ada uppercase. Lowercase itu huruf kecil, uppercase itu huruf besar. Ini contoh. Ini. Jadi ada 8 digit minimal. Kemudian ada huruf kecil, ada huruf besar, kemudian ada angka. Kita confirm passwordnya. Kita samakan dengan yang di atas. Ya. Kalau sudah hijau semua, berarti passwordnya bisa diterima. Kemudian kita klik continue. Baik, kalau sampai dengan halaman seperti ini akan ada tampilan bahwa browser akan menyimpan password Anda untuk next time, sehingga tidak perlu memasukkan password secara manual, akan secara otomatis. Silahkan men-save jika itu komputer pribadi, atau never jika itu menggunakan komputer umum. Kemudian di sini kita skip this step. Jadi kita bisa invite atau mengundang ini, invite colleague, teman untuk masuk Zoom. Kita bisa langsung ke personal meeting URL pertama kali kita membuat meeting. Kalau untuk ini kita bisa skip aja, itu my account. Jadi kita cek bahwa ini adalah akun kita, seperti itu. Kemudian kita bisa sign out dari Zoom website. Kita sign out. Kita silang. Di sini di desktop, di depan, bagian depan sudah ada shortcut untuk Zoom. Kita double klik seperti ini, kemudian kita bisa sign in. Kita masukkan tadi email account yang kita masukkan, Joshua Harisvio 2020 @gmail.com.
kemudian password dari Zoom. Seperti itu. Ini sekali lagi bedakan dengan password untuk email ya. Kalau klik keep me sign in, maksudnya ini akan, kita nggak perlu masukin password lagi, kita bisa langsung pakai aplikasi Zoom Cloud Meeting kita. Kalau itu di komputer pribadi. Kemudian kita klik sign in. Nah, ini cara untuk join. Kita bisa klik langsung join. Seperti yang di tutorial sebelumnya, kita masukkan meeting ID-nya yang dari wali kelas. Kemudian namanya kita. Kemudian do not connect to audio untuk menonaktifkan audio kita, atau untuk turn off my video untuk turn off video kita. Langsung klik join. Untuk penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting bisa dilihat di tutorial sebelumnya. Sama kita saat ingin join. Tapi memang bedanya saat kita mempunyai akun Zoom Cloud Meeting, itu adalah kita bisa melakukan membuat meeting baru. Gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial yang berikutnya. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, demikianlah tutorial instalasi dan penggunaan Zoom Cloud Meeting. Semoga kalian mengerti ya. Jika kalian belum paham, kalian bisa menghubungi WA nomor berikut ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sukses selalu. Halo semua, bertemu lagi bersama Bu Natalia. Saat ini kita akan belajar cara menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting di perangkat handphone ya. Saat ini Bu Nat akan menggunakan perangkat handphone Bu Nat yang bersistem operasi Android. Mungkin dari kalian menyesuaikan saja jika ada yang menggunakan sistem handphone dengan sistem operasi Windows maupun macOS. Jika kalian menggunakan iPhone. Oke, hampir sama, jadi kita mengikuti saja bersama-sama. Yang pertama kita cek di HP kita kemungkinan belum ada aplikasi Zoom ya. Kita langsung masuk ke Play Store. Kita cari di situ di Play Store, kita cari Zoom Cloud Meeting ya. Seperti itu. Nanti akan tampil halaman dari Zoom Cloud Meeting. Silakan langsung install. Kita tunggu prosesnya sampai dengan 100%. Jadi aplikasi Zoom ini adalah aplikasi pertemuan HD pertama ya, yang gratis gitu ya. Nah, berbagi hingga 100 orang ya. Jadi kita bisa menggunakan perangkat PC maupun laptop dan juga menggunakan handphone. Oke, ini sekarang proses menginstal ya. Downloadnya udah selesai, kemudian ini proses langsung menginstal. Jadi setelah kita selesai menginstal, nanti akan ada shortcut di tampilan layar kita ya. Nanti ada shortcutnya. Ini akan langsung di running bahwa pemasangan atau instalasi sudah selesai. Kita buka langsung saja. Kita tunggu sampai jendelanya terbuka seperti ini. Nah, ada dua cara. Kemarin Bu Nat sudah menyampaikan kepada kalian tutorial Zoom pada PC maupun laptop. Ada dua cara untuk join meeting, yaitu join langsung tanpa sign up atau tanpa akun, ya.
atau kita mau sign in, kita mau masuk dengan akun. Kita mau coba terlebih dahulu, kita mau ikut join a meeting tanpa akun ya, kita bisa langsung klik join meeting. Oke, pastikan kita tahu meeting ID-nya ya nanti ya. Kita klik join meeting dulu, join a meeting. Kemudian akan diminta di situ meeting ID-nya. Meeting ID-nya pastikan kalian dapatkan dari wali kelas kalian yang besok kalian akan ikuti renungan dan absensinya. Jadi nanti akan dibagikan melewati WhatsApp grup ya. Di sini Bu Nat sudah mendapatkan meeting, kode meeting yaitu 954 berupa angka nanti. Sorry, 954. Oke, ini meeting ID-nya. Pastikan kalian juga tetap update untuk WhatsApp grup kelas kalian ya, karena wali kelas akan membagikan itu. Kemudian di bagian ini your name, kalian menuliskan nama kalian. So Mama Talia Bandari. Seperti itu. Kemudian kita klik di bawahnya ada pilihan ini, Bu Nat, don't connect to audio. Jadi di situ kita langsung menutup audio kita ya, audio kita tidak terdengar audio kita, dan turn off my video. Jadi pertama kali nanti tidak terdengar suara kita dan juga tidak terlihat video kita. Ini diaktifkan, tidak diaktifkan saja karena besok wali kelas membutuhkan kalian memang hadir dengan video dan suara kalian, atau audionya yang dimatikan. Nanti audionya bisa kalian hidupkan seumpama wali kelas kalian mengizinkan kalian untuk menyampaikan sesuatu, untuk berbicara begitu ya. Karena kalau tidak nanti banyak audio aktif sehingga semua bicara terlalu gaduh, terlalu riuh ya. Kita aktifkan dan connect to audio, dan kita nonaktifkan turn off my video. Jadi seperti ini. Oke, saat ini kalian juga diminta untuk memasukkan please enter your meeting password. Jadi kita masukkan passwordnya yang diberikan oleh wali kelas kita atau guru kita saat pelajaran itu ya. Satu sama di sini Bunda sudah punya passwordnya. Pastikan tidak salah untuk mengetiknya ya, karena ada huruf besar, ada huruf kecil. Oke. Nah, kemudian akan ada please allow Zoom access permission for the best meeting experience. Zoom may ask to access to your microphone, camera, and storage ya. Itu Zoom akan meminta izin untuk menggunakan mikrofon dan kamera maupun storage-nya. Got it. Izinkan Zoom mengambil gambar dan merekam video. Izinkan. Nah, always show video preview dialog when join video meeting. Okay, join with video. Nah, nanti kita akan tunggu ya, ini proses untuk menunggu. Please wait, the meeting host will let you in soon. Jadi di sini saya Zoom dengan Bu Tuti. Bu Tuti akan memberikan adminnya atau memberikan izinnya agar saya bisa masuk ke Zoom-nya. Ya, sudah di admit ya, sudah diberikan izin. Kita tunggu sebentar. Connecting. Oke. Nah, kita sudah ketemu dengan Bu Tuti. Selamat sore Bu Tuti. Selamat sore. Iya. Kameranya agak diturunin Bu, jadi gitu ya, diturunin ya, sebentar ya, ada di belah. Nah begitu, jadi kita pastikan kamera kita juga tepat untuk mengikuti meeting kita ya. Kemudian
Bu Tuti, sekarang kita akan memberikan tutorial kepada anak ya Bu, bagaimana cara membuat menggunakan Zoom gitu. Di sini ada tampilannya adalah tampilan ini ya, peserta ya. Kita coba klik di sini. Oke, ini Zoom-nya. Kemudian kita bisa klik more. Kita lihat di situ ada chat. Chat itu untuk mengirim pesan, raise hand jika kalian mau bertanya, kemudian hide my video in gallery view. Coba kita gallery view gitu. Kemudian hide non video partisipan gitu ya. Kemudian kalian bisa masuk join audio, nah, kan join audio call over internet. Oke, izinkan merekam audio seperti itu. Kalau seperti ini berarti unmute. Jadi kalian suaranya nggak bisa didengarkan oleh Bu Tuti. Halo Bu Tuti, bisa dengar suara saya? Iya. Maksudnya kalau berjauhan nggak bisa ya. Kalau ini kan Bu Tuti berada di dekat kita. Oke. Kemudian di sini ada stop video. Kita nggak akan kelihatan video kita. Ya, di sana nggak kelihatan ya Bu video saya. Oke. Karena kita kita coret ya, logo atau icon videonya, berarti kita suaranya enggak kedengaran dan gambar kita enggak kelihatan. Nah, pastikan gambarnya besok kelihatan, jadi tetap ada videonya bergerak gitu. Nah, kemudian ada share, ini bagian share ini untuk jika kita diminta untuk berpresentasi oleh guru kita gitu. Kemudian ada partisipan. Partisipan ini gunanya untuk melihat siapa saja peserta dari Zoom begitu. Ya. Itu kemudian untuk melihat semuanya dalam satu tampilan begitu ya. Bagaimana ya? Gitu kita cek dulu. Oke, sudah. Nanti kelihatan cuma kecil ini, saya kecil ini, tapi nanti kalau lebih banyak orang, nanti dalam satu jendela ini akan tampil semuanya ya. Oke, kemudian coba. Ya, seperti itu cara penggunaan Zoom ya. Jadi cara penggunaan Zoom untuk Android begitu. Ya, Bu Tuti, terima kasih atas bantuannya Bu Tuti. Ya, sampai jumpa di kelas ya Bu. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Boleh caranya live Bu Tuti? Di Bu Tuti bisa live di situ, atau kita bisa tekan live di sini. Live maksudnya meninggalkan meeting, kemudian live meeting. Kalau live meeting untuk guru di pojok sebelah kanan ya. Oke, kita bisa klik live meeting di sini ya. Live meeting. N kalau ya di siswa. Begitu cara menggunakan join a meeting tanpa sign in ya, tanpa akun gitu. Bagaimana kalau dengan sign in? Pastikan kalian sudah mendaftar di zoom.us untuk sign up-nya. Kemarin ya sudah diajarkan dengan laptop atau PC. Kalian bisa daftar dulu. Nah, kalau di sini berarti saya mengajarkan langsung sign in saja ya. Silahkan langsung sign in, kemudian masukkan address. Kemarin saya menggunakan address email addressnya Joshua ya. Tuh, seperti ini. Ya, dimasukkan kemudian dan passwordnya ya. Oke, boleh. Kemungkinan Bunda lupa untuk passwordnya. Kalian siap-siapkan dulu passwordnya biar tidak lupa ya. Oke, kemarin lupa untuk mencatatnya bagaimana ya. Oke, baik, itu adalah tutorial untuk meeting ya. Kalian coba-coba dulu. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa segera bertanya, japri ke Bunda melewati WA gitu. Nomornya nanti pasti sudah dibagi oleh wali kelas untuk bisa melaksanakan bimbingan TIK ya. Jadi ditunggu jika kalian tidak ngerti, tapi tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Halo, bertemu lagi bersama Bunat di sini. Kita akan belajar mengenai penggunaan Google Meeting untuk pembelajaran online. Langkah pertama adalah kita buka browser kita. Di sini, Bunat menggunakan Google Chrome. Kenapa Google Chrome? Karena saat ini kita akan menggunakan Google Meet, sehingga sama-sama dari Google, kecepatannya akan lebih tinggi. Baik, Google Chrome-nya udah terbuka. Langsung kita klik Google Apps di samping kanan, pojok kanan, kemudian kita klik Meet. Oke, halaman Google Meet sudah terbuka. Kita diminta untuk memasukkan meeting code atau kode meeting kita. Kode meeting yang akan dimasukkan adalah kode meeting yang dibagikan oleh guru kalian masing-masing. Jadi, nanti guru akan membagikan kodenya baik itu melalui WhatsApp group maupun melalui iKelas. Baik, di sini Bunat sudah punya kode kelas. Kalian bisa klik, ketik maupun copy paste. Kemudian klik join. Karena browser Bunat belum sign in ke Google account, Bunat akan sign in dulu. Kalian perlu login dengan email student kalian. Nanti kalian akan dibagikan email student, yaitu digit angka dari NIS kalian @student.sekolahlab.sj.id. Nanti akan dibagikan satu orang satu. Itu ya. Nah, Bunat akan menggunakan akun Bunat. Jangan lupa masukkan passwordnya. Okay, getting ready, you are able to join in just a moment. Oke, sini sudah tertampil. Ini belum join ya, masih preview dulu. Kalian setting kameranya, setting mikrofonnya. Kalian juga bisa mengubah backgroundnya di tombol change background. Itu atau kalian bisa mute, turn off mikrofonnya, karena di dalam pembelajaran jika saat guru berbicara, guru menyampaikan materi, student diharapkan untuk turn off mikrofon dan turn on kamera. Kamera wajib untuk dihidupkan saat melakukan pertemuan secara online atau online meeting ya. Kemudian jangan lupa klik ask to join. Ready to join? Yes, ask to join. Kemudian jika prosesnya adalah seperti ini, you join the call when someone let you in. Kamu bisa menunggu guru untuk bisa memberikan izin untuk masuk ke meetingnya. Nah, kalian sudah bisa masuk. Ini Bunat yang mengadakan meeting. Jadi akan ada dua peserta di sini. Jika di dalam satu kelas berarti studentnya juga jumlahnya sama dengan yang ada di kelas. Begitu di sini kita coba untuk di sini Bunat akan membahas di sini turn on microphone. Jadi saat guru meminta kalian menjawab atau bertanya sesuatu, kalian bisa turn on microphone. Kemudian ada turn off and turn on kamera.
Oke, kemudian ada sisi. Jika ada translate seperti itu. Raise hand jika mau bertanya. Akan ada tampil di sana. Kemudian ada share present note untuk menampilkan slide saat kalian melakukan presentasi. Ini bisa more option di sini. Whiteboard untuk menuliskan sesuatu. Oke. Kemudian ada change layout, full screen, change background, caption tadi. Jika kalian ingin memberikan title di bawah. This font for audio bisa kalian gunakan untuk speakernya itu dari HP kalian. Yang lain enggak begitu penting ya. Oke. Kemudian di sini ada show everyone. Siapa saja yang tergabung di dalam meeting kita. Kemudian di sini ada chat. Bisa memberikan message di sini. Dan activity tadi ya, whiteboarding ya. Oke. Di sini adalah kode meetingnya. Oke, selesai untuk Google Meet kita. Thank you, sampai jumpa. Hai, kembali lagi bersama Bu Nat. Saat ini kita akan belajar mengenai tutorial menggunakan Google Meet via smartphone. Baik, kita langsung saja. Bagi kalian yang belum mempunyai Google Meet di smartphone kalian, aplikasi Google Meet, bisa kalian download terlebih dahulu, install melalui Play Store. Kamu bisa mengetikkan Meet atau Google Meet, nanti akan langsung terbuka halaman Google Meet, kemudian klik install, menunggu beberapa saat untuk proses download dan instalasi. Oke, kita tunggu. Oke, jika sudah terinstall bisa kalian klik buka atau kalian bisa klik selesai dan kita bisa cek di halaman menu kita apakah sudah ada aplikasi Meet. Oke, sudah ada dan bisa kita buka. Menunggu beberapa saat karena loading, baru pertama kali dipakai. Kemudian akan diminta akun Google kalian, yaitu akun student kalian nanti. Kalian bisa langsung menggunakan akun student kalian, masukkan. Kemudian izinkan jika ada permintaan mengakses kamera maupun mikrofon. Nah, ini sudah masuk ke halaman Meet. Kalian bisa membuat rapat baru ataupun join ke rapat. Rapat ini meeting ya dalam bahasa Indonesia.
join ke rapat, jadi kalian langsung masukkan kode dari guru kalian masing-masing. Kemudian klik gabung. Oke, ini adalah preview sebelum kalian joining. Preview untuk kameranya, kemudian mikrofonnya. Pastikan mikrofon dalam kondisi off dan kamera dalam kondisi on. Kemudian kalian bisa minta untuk bergabung. Oke, guru kalian sebagai host sudah tertampil dan kalian bisa juga memanfaatkan fasilitas yang ada di sana. Fasilitas yang ada di sini, speaker on, kemudian ada speaker off, kamera on, kamera off. Kemudian ada pesan atau chat, bagikan layar jika kalian diminta untuk presentasi dan lain sebagainya. Oke, demikian tutorial untuk Google Meet via smartphone. Terima kasih. Hai, ketemu lagi bersama Bunat. Saat ini kita akan belajar cara masuk atau login ke kelas SMT Krishna Satya Wacana. Saat ini kita akan belajarnya via laptop atau PC terlebih dahulu. Pertama kita gunakan browser untuk mengakses kelas kita. Ketik di address bar sekolah lab .id garis miring ikhlas. Ini. Setelah kalian ketikkan itu di alamatnya di address bar, kemudian tekan enter, kalian akan masuk ke halaman login dari Electronic Class SMT Krishna Satya Wacana. Nah, bagi kalian sudah akan dibagikan username dan password untuk mengakses Electronic Class. Username adalah nomor induk siswa kalian masing-masing. Jika di sini Bunat menggunakan contoh, ini saya adalah 2122103009. Saya bisa ketikkan langsung di sini, atau saya bisa copy paste. Seperti itu di username. Untuk password, kita diberikan password sementara, password default. Nah, setelah kalian akan login nanti, kalian akan diminta untuk membuat password baru. Nah, untuk struktur passwordnya adalah, kita coba menceritakan sedikit tulisannya. SMP-nya huruf besar, SMPL-nya huruf besar, kemudian @ B huruf kecil, dilanjutkan dengan tanggal lahir kalian dalam angka, 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, 4 digit tahun lahir. Sebagai contoh, saya lahir di tanggal 11 bulan Januari tahun 2009. Hurufnya besar, ada yang besar, ada yang kecil, kemudian menggunakan alphanumerik karena memang Moodle ikhlas mewajibkan untuk password dengan keamanan yang lebih. Oke, kalian bisa ketikkan dulu di Notepad atau di Word, kemudian kalian bisa copy paste atau langsung diketikkan. Di
Di sini ada fasilitas remember username jika kalian menggunakan perangkat yang sama untuk mengakses electronic class, sehingga username akan terekam. Jadi secara otomatis jika kalian mengetikkan 21, dia akan keluar NIS kalian. Kalian bisa klik tombol login. Ada beberapa fasilitas yang ada pada Google, ya, adalah perekaman atau remember password dan username di sini. Sehingga saat kalian login, kalian akan secara otomatis masuk dan sandi kalian otomatis tersimpan. Saat ini saya save saja karena ini adalah PC dan atau laptop saya pribadi. Saya save. Tolong diperhatikan juga jika itu PC atau laptop yang milik bersama, kalian atau mengakses dari warnet, kalian jangan remember password save. Oke, kalian sudah masuk ke halaman confirm new password, change password. Password yang pertama tadi adalah password default. Yang akan kalian pakai pertama kali saat login ke electronic class. Di sini diminta username dengan list ini, current passwordnya apa, atau password defaultnya apa. Saya copy. Dan diminta untuk mengetikkan new password kalian. Pastikan passwordnya ada huruf besarnya, huruf kecilnya, alphanumeric, dan angka. Di sini Bu Nat mencoba membuat my account 01, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angkanya, kemudian saya beri alphanumeric. Alphanumeric adalah icon-icon yang ada di atas yang kalian harus biasanya save di keyboard ya, harus kalian save. Ada tanda seru, pagar, kemudian dolar, persen, pangkat, dan bintang, buka kurung, tutup kurung, itu adalah alphanumeric. Contoh benar menggunakan password ini untuk akses berikutnya. Jadi untuk change password hanya diminta pertama kali saat kalian baru saja masuk ke di kelas. Setelah new password again sudah dikonfirm, kita klik save changes. Password has been changed. Kita continue. Oke, kalian sudah berhasil masuk ke dashboard dari electronic class kalian. Di Moodle e-class ada tour yang bisa kalian ikuti untuk menjelaskan bagian-bagian dari dashboard kalian. Menu utama. Kalau sudah mengikuti tour, kalian bisa enter. Nah, kalian sudah bisa masuk ke halaman dashboard di kelas kalian masing-masing. Di sini ada bagian recently access course, itu adalah kelas yang barusan kalian buka, nanti akan tampil di sini. Umpama kalian barusan membuka kelas matematika, nanti akan ada kelas matematika. Kemudian ada course overview, itu adalah kelas yang kalian ikuti. Jadi saat kalian belajar di SD Kristen Satya Wacana, satu orang akan belajar 12 materi dengan tambahan 2
bimbingan. Akan tampil di sini ada 12 mapel. Untuk tutorial bagian-bagian dari Electronic Class dan cara penggunaannya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai, welcome back bersama Bunat. Kita hari ini akan belajar bagaimana mengakses Electronic Class SMP Kristen Satu Wacana melalui perangkat handphone kalian atau smartphone kalian. Oke. Silahkan kalian buka Google Chrome di HP kalian masing-masing. Oke. Kemudian ketikkan alamat ikhlas, yaitu sekolah.lab.sch.id garis miring ikhlas pada address barnya. Kemudian tekan enter, akan tampil login dari Electronic Class. Sudah dibagikan kepada kalian nomor induk siswa untuk username-nya. Bisa kalian ketikkan di bagian username. Bunat mengajarkan dengan mengetik dulu ya, karena Bunat sudah pernah membuka di handphone Bunat sehingga sudah tersimpan sana username dan passwordnya. Untuk password defaultnya adalah SMPL huruf besar @b kecil diikuti tanggal lahir kalian dengan angka SMP L besar @b kecil, kemudian 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, dan 4 digit tahun lahir. Jangan lupa jika kalian mengakses dengan smartphone kalian atau handphone pribadi kalian bisa remember itu. Bisa klik login, di situ akan diminta untuk memasukkan password baru. Current passwordnya adalah SMPL besar @d huruf kecil digit tanggal lahir. Untuk dipastikan juga untuk password baru kalian, kalian tidak lupa memberikan huruf besar, kemudian ada huruf kecilnya, ada capital dan ada lower font karakternya, kemudian ada angka number dan alphanumeric. Dalam hal ini Bunat membuat contoh my account 01 bintang, M-nya huruf besar, kemudian Y account-nya huruf kecil, 01 bintang. The password must be have at least 8 karakter, memang disarankan untuk 8 karakter. Kemudian continue dan kalian berhasil masuk ke Electronic Class SMP Kristen Satu Wacana. Dan untuk tutorial penggunaannya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk log out, kita bisa klik profile kita, kemudian log out. Demikian tutorial kita hari ini. Yesus memberkati. Tutorial email student SMP Kristen Satu Wacana. Pertama, gunakan browser yang ada di laptop kalian.
kemudian ketikkan di address bar gmail.com, enter. Kalian akan diminta sign in di sini. Ketikkan alamat email yang sudah dibagikan dari sekolah. NIS, nomor induk siswa, student.sekolahLab.sch.id. Dan lagi alamat email studentnya adalah nomor induk siswa masing-masing student.sekolahLab.sch.id. Setelah kalian lengkapi alamat email kalian, klik next. Berikutnya diminta password, memasukkan password. Juga sudah dibagikan email password default masing-masing dengan struktur SMPL @b, diikuti 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, dan 4 digit tahun lahir. Pastikan SMPL-nya besar, B-nya kecil, 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, dan 4 digit tahun lahir. Kemudian klik next. Oke, akan ada verifikasi identitas pengguna. Di sini kalian diminta untuk memasukkan nomor handphone kalian. Pastikan handphone kalian berada di dekat kalian, jadi nanti akan menerima Google Code berupa SMS, melalui SMS. Masukkan nomor HP, kemudian pilih pesan teks SMS, kemudian klik dapatkan kode. Tunggu beberapa saat dan silakan cek HP kalian sudah masuk di sana kode dari Google. Silakan masukkan angka yang kalian terima. Contohnya Bunat sudah masuk ke HP Bunat. Kemudian kalian klik verifikasi. Selamat datang di akun baru Anda dengan email student ini. Akun Anda kompatibel dengan banyak layanan Google, tetapi student Sekolah Lab administrator yang memutuskan layanan yang bisa diakses oleh akun student. Untuk kiat tentang penggunaan akun baru bisa mengunjungi pusat bantuan Help Google. Jika Anda menggunakan layanan Google, administrator domain Anda akan memiliki akses ke informasi akun Anda. Karena kalian adalah menggunakan email student, maka sekolah akan mengatur layanan untuk email student kalian. Termasuk data apapun yang tersimpan di dalam layanan Google. Anda dapat mempelajari lebih lanjut. Di sini adalah peraturan-peraturannya. Jika organisasi Anda, maksudnya sampai menyediakan akses ke layanan Printly Workspace, akan diatur dalam layanan tambahan. Ini adalah peraturan-peraturannya. Dibaca terlebih dahulu. Klik setuju di bawah untuk menandakan bahwa Anda memahami deskripsi cara kerja email student. Ya, nanti Bunat akan jelaskan berikutnya di tutorial penggunaan email student. Bisa diklik terima. Kemudian kalian diminta untuk membuat sandi atau password baru. Untuk yang tadi SMPL @b tanggal lahir itu adalah password default, dan sekarang kalian
diminta untuk membuat password baru seperti yang kalian inginkan. Contohnya, Bunat membuat password baru di sini, kemudian mengkonfirmasi sandi dengan sandi yang sama. Seperti itu. Kenapa harus ada konfirmasi sandi? Agar memang kalian memasukkan sandi yang seperti kalian inginkan. Kemudian klik ubah sandi. Oops. Coba lagi dengan sandi yang lebih aman. Jadi kalau masih terlalu sederhana, jadi diminta Google akan menyampaikan bahwa sandi kalian terlalu mudah begitu ya, kurang kuat, terlalu lemah. Bisa memasukkan sandi baru. Kemudian ubah sandi. Beberapa saat dan welcome to email student inbox. Lihat hal-hal baru dengan Gmail. Kami telah membuat chat dan panggilan video di Gmail lebih mudah untuk digunakan. Kalian bisa mengikuti tour, ini namanya tour ya. Bisa klik aja, ayo chat. Chat, ada fasilitas chat. Kemudian berikutnya ada buat kerja tim Anda lebih baik, ada ruangan room, buat project group, chat file dan tugas. Nah, ini adalah tour ya. Diperkenalkan fitur-fitur baru yang ada pada Gmail. Nah, di sini sudah ada 2 email dari layanan Gmail ya. Mengucapkan selamat datang, ada dapatkan aplikasi Gmail resmi, kemudian kita menggunakan kotak masuk baru. Oke, demikian pengaksesan email student untuk login email student baru kalian. Aplikasi fasilitas email student ini bisa kalian gunakan untuk mengirim pesan berupa email, kemudian bisa menyimpan. Di sini ada layanan lain ya, Google Drive. Kalian juga bisa menyimpan file-file tugas di Google Drive ini untuk membantu kita di dalam pembelajaran daring. Kita akan membahas tentang layanan lain pada Google di kesempatan berikutnya. Baik, untuk keluar kalian bisa klik. Di sini ada profil kalian, akun kalian, kemudian ada nama kalian dan ada email student kalian. Klik keluar. Baik, demikian tutorial kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan berkati. Tutorial email student dengan smartphone. Pastikan di smartphone kita ada aplikasi Gmail, kemudian kita klik aplikasi Gmail, kita klik bagian akunnya, kemudian tambahkan akun lain pada perangkat ini, pilih Google, masukkan student email kalian yang sudah dibagikan. Masukkan digitnya, kemudian add student titik sekolah lab titik SCH titik ID. NIS, nomor
induk siswa @student.sekolahlab.sch.id. Klik tombol berikutnya. Masukkan password atau sandi, SMPL besar, @d kecil, 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, dan 4 digit tahun lahir. Ini adalah password default. Berikutnya, ada verifikasi melalui SMS. Masukkan nomor telepon kalian, pastikan smartphone kalian ada di dekat kalian saat itu, karena sebentar saat sudah tersend ada kode kirim dari Google untuk kalian. Masukkan nomor HP-nya, langsung ya, 81 tidak pakai 0 gitu ya. Kemudian ada verifikasi, klik. Oke, ini adalah form untuk memasukkan kode yang masuk ke SMS. Sebentar. Ada beberapa yang menunggu agak lama untuk menerima email verifikasi. Dan ada juga yang cepat. Artinya kita menunggu dulu sebentar. Oke, sudah dapat. Ini berbeda-beda ya kodenya, jadi tidak sama persis dengan punya karena masuk ke HP kalian masing-masing. Klik berikutnya. Ada keterangan tentang akun student ini. Kemudian klik terima. Pada langkah berikutnya adalah pembuatan password baru sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Sesuai dengan password apa yang ingin kalian gunakan. Contoh di sini membuat sandi my account 2021. Kemudian konfirmasi ketikkan sandi yang sama. Kemudian untuk memastikan bisa klik tampilkan sandi untuk mengetahui apakah sama atau enggak. Kemudian berikutnya ada layanan juga, kebijakan privasi, persyaratan layanan. Klik saya setuju. Kita tunggu beberapa saat karena ini ada proses pendaftaran untuk mendapatkan layanan Google. Oke, masih di akun yang sama tadi, kemudian kita klik akun profilnya, kemudian kita pilih yang email student. Tunggu beberapa saat untuk bisa membuka email student. Nah, kalian udah berhasil masuk ke email student kalian. Baru ada 2 email di sini dari tim Gmail. Demikian tutorial email student dengan smartphone. Terima kasih. Baik, kita masuk ke tutorial WhatsApp Group. Di sini akan dibuat oleh masing-masing wali kelas adalah grup parent, grup orang tua, dan grup student. Saat ini saya akan berikan tutorial WhatsApp dari WhatsApp web. Kita ketik di address bar web www.whatsapp.com. Ini kita tekan enter. Cara mengakses WhatsApp melewati PC atau laptop. Oke, dibutuhkan screenshot untuk kode yang diberikan WhatsApp. Kita masuk WhatsApp dari HP kita, kemudian kita klik titik 3 di atas, kemudian kita pilih WhatsApp web, tautkan perangkat, kemudian diminta untuk memasukkan sandi handphone,
kita screenshotkan. Oke. Sudah terkoneksi dengan handphone kita. Kemudian di sini ada contoh untuk wali kelas 8 yang kemarin ya. Kita klik di search or new tab chat. Di sini contoh untuk grup parent. Sini tahun lalu Bunet menjadi wali kelas di kelas 8D. Di grup parent, pesertanya adalah orang tua dari peserta didik. Di kelas itu, kegunaan untuk grup parent adalah memberikan informasi dari sekolah ke orang tua dan melaporkan perkembangan putra-putrinya secara umum. Jika untuk melaporkan perkembangan putra-putri dari anak-anak kelas itu secara khusus, nanti wali kelas bisa melakukan japri. Ini ada informasi dari sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada grup kelas student. Pesertanya adalah anak-anak peserta didik di kelas tersebut. Untuk koordinasi dengan wali kelas, berisi informasi-informasi kegiatan sekolah dan apa saja yang perlu diketahui oleh peserta didik di dalam melakukan pembelajaran daring. Oke, di sini ada pengembalian buku perpustakaan dan sebagainya. Kemudian ada absensi setiap pagi. Demikian kegunaan dari dan penggunaan dari WhatsApp group parent maupun student. Untuk logout, klik titik 3, kemudian klik logout. Siapa yang akan memasukkan Bapak Ibu maupun anak-anak di dalam grup, itu wali kelas maupun administrasi sekolah. Demikian tutorial untuk WhatsApp group dari PC dan laptop. Terima kasih. Pastikan di handphone atau smartphone kita sudah terinstall WhatsApp aplikasi, kemudian kita buka dan nanti Bapak Ibu, orang tua peserta didik dan peserta didik akan dibuatkan 2 grup, yaitu untuk grup parents yang bermanfaat untuk memberikan info dari sekolah maupun laporan dari wali kelas mengenai perkembangan pembelajaran dari para peserta didik. Di grup parent akan berisi peserta, di dalamnya adalah orang tua, kemudian ada grup student yang akan dibuat untuk komunikasi kelas, baik itu informasi dari sekolah ke peserta didik maupun pembinaan dari wali kelas ke peserta didik. Isi anak-anak dari kelas tersebut. Demikian tutorial untuk WhatsApp group parent maupun student sampai tutorial. Terima kasih.